Momen sejumlah kegiatan pasca dirinya tak lagi menjadi presiden membuat sejumlah pihak menganggap Jokowi alami post-power syndrome. Jokowi pun dianggap masih berkegiatan layaknya sebagai presiden, meski Presiden RI saat ini dipimpin Prabowo Subianto. Yo guys, nih seharusnya lo ya, hidup Mulyono nih setelah lengser dari istana, itu santai-santai. Pagi-pagi ngopi di beranda, sesekali ke kebun, gitu. Menikmati pensiun guys, dengan status mantan presiden yang dihormatin. Nah, tapi nih, nyatanya Doi justru makin sibuk setelah jabatannya habis. Udah bukan presiden nih, tapi masih sibuk ngumpulin orang. Nah, udah nggak di istana, tapi masih sibuk mondar-mandir. Bikin pertemuan politik. Kayaknya nih, Doi ini bener-bener belum bisa move on guys. Tapi kenapa ya? Iya kan? Apa ya yang sedang Doi jaga coba? Ini semoga ya, ini bukan tanda-tanda Doi lagi main plejiden-plejidenan. Oke deh, coba deh ya, nih kita lihat faktanya ya. Pak Mul kan udah bukan presiden lagi dong. Dan rumah beliau di Solo, ya kan? Nah, Doi lebih sibuk guys dari sekedar acara reunian SMA, iya kan? Nah, orang-orang dekatnya nih masih utuh, bolak-balik sowan, ya dong? Nah, masih ada yang mengamankan warisan politiknya dong. Dan bukan cuma di Solo, lo lihat di Jakarta. Orang-orangnya juga masih pasang badan, ya kan? Nah, nih pokoknya kalau ada yang mikir bahwa Pak Mul bakal pensiun dengan tenang, duduk santai sambil nyuapin cucu, sorry ye, itu jauh guys dari kenyataan. Sosok Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, sepertinya masih meninggalkan pesona tersendiri. Meski kini tak lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia, beberapa waktu lalu Jokowi mendapat undangan langsung dari Presiden Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Jadi nih, buat yang kemarin-kemarin mikir, kalau setelah 20 Oktober 2024 lalu, bakal lebih tenang. Salah besar kalian Ferguson. Politik Indonesia ternyata masih penuh drama guys. Mulyono masih beraksi. Nah, Ibu Mega masih berstrategi. Dan Pak Prabowo, ya kita lihat aja dia bakal ke arah mana. Nah, yang jelas, ini pertarungan Jokowi atau Pak Mul dan Ibu Megawati, nah ini juga belum selesai guys. Dan siapa tahu nih, kedepannya nih, ini jangan-jangan ya, justru makin panas. Ini drama yang nggak kunjung tamat guys. Paham kan lo? Sejak 2014, hubungan mereka kan naik turun dong. Mirip roller coaster, iya kan? Dari yang awalnya nih, dianggap petugas partai, Mulyono justru membangun kekuatannya sendiri. Bahkan menjauh loh dari PDI Perjuangan di periode keduanya, iya kan? Nah, Ibu Mega nih yang dulu mendukungnya, kini malah berakhir digigit guys, dikhianati. Dan sekarang setelah Doi lengser nih, nampaknya Mulyono tetap menganggap Ibu Mega sebagai rivalnya. Nah, Pak Mul nih masih mengumpulkan orang, masih mengatur strategi, bahkan masih mencoba menjaga pengaruhnya guys di pemerintahan Prabowo yang sekarang nih. Ini jelas bukan gaya pensiun biasa loh ini. Biasanya nih mantan presiden yang benar-benar udah pensiun itu ya menghilang guys dari politik. Kalian bisa lihat kan? SBY, lihat deh. Setelah Doi lengser nih, beliau lebih sering muncul di acara-acara olahraga, voli kesukaannya beliau tuh. Dan melukis hobinya. Tapi Pak Mul nggak ada tanda-tanda buat cooling down.
Justru doi terus mengamankan lingkarannya. Orang-orang dekatnya nih masih aktif kan di pemerintahan dan bisnis. Bahkan ada yang berspekulasi nih. Ada nih. Kalau Mulyono sedang membangun kekuatan tandingan dari luar pemerintahan. Nah, nih sementara Ibu Mega terbang ke Itali, jadi pembicara di Roma, tiba-tiba guys, jeder. Pak Mul terbang ke Uni Emirat Arab. Timingnya tuh perfect. Pas banget. Di saat Ibu Mega nih sedang di Roma, seolah-olah ada chess match guys antara dua tokoh besar ini. Antara Ibu Mega dan Pak Mul. Nah, Ibu Mega memilih barat nih. Nah, Pak Mul memilih timur. Kalau ini nih ibaratnya film Hollywood, kita namainnya judul apa ya guys? Nah, ini kebetulan atau nih ada sesuatu di baliknya. Menurut kalian gimana nih? Apa ini hanya kebetulan yang terlalu sulit untuk dianggap kebetulan? Bingung kan lo? Sama. Doi kan ke Abu Dhabi nih. Bukan sekedar healing dong, iya kan? Abu Dhabi adalah tempat ideal untuk pertemuan politik di balik layar, jauh dari sorotan media, guys. Apa ada yang sedang disiapkan ya? Atau nih, ada deal besar yang sedang dinegosiasikan atau gimana ya? Atau jangan-jangan beliau sedang mencari investor, guys, buat IKN. Biar nggak mangkrak, mirip HAM? Sudahlah. Nih dari semua tanda-tanda nih, satu hal yang jelas. Mulyono belum benar-benar pensiun. Terima lo kenyataan. Nah, doi ini mungkin nggak lagi di istana. Tapi masih punya kekuatan guys. Masih punya jaringan. Masih punya kepentingan untuk dijaga. Dan yang paling penting, doi masih ingin memastikan bahwa Pak Prabowo nih nggak sepenuhnya lepas dari bayangannya. Dan jangan lupa loh, doi masih punya Mas Wapres, anaknya. Kemana tuh lapor Mas Wapres? Nah, ini menurut kalian deh sekarang, apakah ini hanya fase transisi sebelum benar-benar pensiun nih? Atau doi sedang main presiden-presidenan? Iya kan? Ini pertanyaan kita semua dong. Nah, ini pertanyaan menarik guys. Doi kan udah bukan presiden nih. Tapi kalau lihat pergerakannya, lo lihat dong sama-sama ya kan? Kok kayak masih presiden ya? Iya kan? Nih, doi masih menjaga jaringan politiknya lo ini. Lo lihat deh, orang-orang masih datang ke rumahnya seolah mencari restu. Iya kan? Bahkan nih, kebijakan yang lama pun masih jadi perdebatan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Mulyono nih benar-benar puas hanya jadi mantan presiden? Atau doi ini masih punya ambisi yang lebih besar nih? Nah, bisa jadi kingmaker gitu maksud lo? Yes, bisa. Dengan jaringan dan kekuatannya nih, peluangnya besar cuy. Doi bisa ikut, beneran ikut endorse calon siapa nanti nih yang maju di 2029 nanti. Mungkin aja akan buka just tip lagi, mirip waktu pilkada serentak. Lo belum lupa kan? Nah, atau nih bahkan bisa jadi oposisi tapi diem-diem. Mungkin aja. Kalau misalnya Prabowo dia lihat terlalu kuat nih, Pak Mul bisa memainkan peran sebagai guardian untuk kepentingan politiknya. Atau bahkan punya ambisi untuk anaknya guys di 2029 nanti. Ini walau masih spekulatif ya, tapi di politik semua bisa terjadi. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang nanya nih, apa Pak Mul bener-bener bisa pensiun? Jawabannya kan lo tahu.
Sepertinya belum guys. Setidaknya belum dalam waktu dekat ini. Gua Sigi.